Di mana bosmu? Di sini. Segera lepaskan orang itu. Berhenti berteriak. Hentikan. Aku Lucian sudah berkecimpung begitu lama. Ini pertama kalinya seseorang berani di depanku untuk menyuruhku berhenti. Kau adalah orang yang pertama. Yang pertama mendapat hadiah. Siapa yang resletingnya belum ditutup? Membiarkan sifat berandalanmu yang kekanak-kanakan keluar. Berani datang dan mengejek tuan lu kami. Saudara-saudara, tangkap dia. Kenapa kalian melihatku? Pukul dia. Bereskan dia, dan aku akan memberimu 1 juta. Keluar dari sini. Jangan mendekat. Bisakah kau melepaskan orang itu sekarang? Kau sebenarnya kau ini siapa, nak? Siapa aku? Kau tidak pantas untuk tahu. Nah, apa kau tahu ini wilayah siapa? Ini adalah wilayah Tuan Hu, Kaisar Bawah Tanah, Xu Lin Hu, dari kota Jiangbei. Kau menyinggung Tuan Hu, kau pasti bosan hidup. Su Lin Ho. Apa kau takut sekarang? Kau pasti takut kan? Kau bajingan. Bahkan jika Su Lin Hu datang ke sini sekarang, dia masih harus berlutut di hadapanku. Kau ini apa? Beraninya kau bertindak lancang di depanku. Siapa yang punya nyali seperti itu? Su Lin Hu, Kaisar Bawah Tanah. Berani menghina Xu Lin Hu-ku. Tuan Hu, Anda datang di waktu yang tepat. Dia orangnya, iparnya, menyebabkan masalah di kasino kami, dan aku menangkapnya. Dia datang ke sini untuk menghancurkan tempat ini, dan melukai begitu banyak saudara kami, Tuan Hu. Dia bilang, dia ingin Anda bersujud dan meminta maaf. Apel. Kalau tidak kenapa? Tuan Muda. Tuan Muda kenapa apa? Tuan Muda mohon maafkan saya. Barusan, saya gagal mengenali orang hebat. Saya harap Tuan Muda bisa memaafkan saya, Tuan Hu. Kenapa Anda berlutut padanya? Tuan Hu. Apa kau buta dasar bodoh bermata anjing, Tuan Hu? Cukup. Mari kita bicara tentang iparku dan masalah di kasinomu. Berapa banyak uang yang dia hutang pada kasinomu? Tidak ada utang. Dia tidak berutang sepeser pun. Kami masih berutang 1 juta padanya. Tuan Muda mohon tenang saja. Semua biaya untuk pemuda ini. Semuanya dibebaskan. Selain itu, saya sendiri yang akan membawanya ke rumah sakit. Begitu lebih baik. Ya. Semua yang terjadi di sini hari ini. Kau tidak diizinkan memberitahu orang tua itu. Ya Tuan Muda. Tuh. Ibu? Aku kembali. Ibu istriku. Aku menyelamatkan kakakku. Jangan khawatir, dia hanya menderita luka ringan. Aku sudah mengatur seseorang untuk mengirimnya ke rumah sakit. Dia akan segera kembali. Kitian. Biasanya ketika ada masalah, tidak apa-apa jika kamu tidak bisa membantu, tetapi menyelamatkan adikku adalah masalah yang sangat besar. Kamu bahkan berani mengklaim jasa secara palsu. Kamu benar-benar sangat mengecewakanku. Dia diselamatkan oleh Tuan Muda Zhang. Hanya berdasarkan dirimu si pecundang ini. Mungkinkah kamu bisa dari tangan Tuan Hu menyelamatkan putraku? Keterlaluan, apa kamu tidak tahu malu? Untuk melihat karakter macam apa dirimu ini, apakah kamu pantas? Dia menyelamatkannya. Ada apa aku yang menyelamatkannya? Kau ini makhluk macam apa? Berani-beraninya kau mengatakan kau menyelamatkannya. Kamu tidak berguna, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani menghina Tuan Muda Zhang. Ibu, aku benar-benar menyelamatkannya. Cukup Kitian, kamu tidak punya kemampuan. Aku tidak menyalahkanmu. Tetapi Tuan Muda Zhang telah mengerahkan begitu banyak upaya dan energi untuk menyelamatkan adikmu. Dan kamu bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih.
Kamu terlalu mengecewakan. Kau lebih memilih mempercayai orang luar daripada mempercayaiku. Percaya padamu, kamu tidak punya keterampilan lain. Tetapi kamu cukup pandai mencari kesalahan. Aku bilang ibu. Bagaimana aku harus menjelaskan ini padamu? Menjelaskan apa? Apakah kau menyelamatkannya atau tidak? Sun Sing tuan muda keluarga Sun. Apa kau pikir aku tidak akan tahu? Putraku yang berharga sudah kembali. Kakak, cepat beritahu kami. Bagaimana tepatnya kamu bisa kembali? Benar adik kecil. Cepat beritahu mereka, siapa yang menyelamatkanmu? Orang yang menyelamatkanku tentu saja adalah Tuan Muda Shang. Tuan Muda Shang, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda hari ini, aku pasti sudah mati di sana. Adik kecil, pikirkan baik-baik lagi. Tadi ketika kita berada di kasino, apakah kamu melihatku? Tutup mulutmu. Aku tahu, aku melihatmu di kasino. Kau ada di sana di tempat kejadian. Ketika aku berada di kasino, dipukul di kepala dengan botol bir. Kau bahkan tidak berani kentut. Ketika aku diperban di rumah sakit, aku mendengar semuanya dengan jelas. Orang yang menyelamatkanku adalah seorang tuan muda. Bisakah kau mengerti? Dia adalah seorang tuan muda. Mungkinkah itu kau? Benar, aku adalah tuan muda itu. Baiklah, mereka sudah menyuruhmu diam. Bibi Wu, aku sudah lama mendengar tentang keluarga Sunmu. Ada menantu laki-laki yang tinggal di rumah. Hari ini aku akhirnya melihatnya sendiri. Benar-benar sesuai dengan reputasinya. Nah, jika aku jadi kamu, aku akan segera kabur. Tinggal di sini hanya mempermalukan dirimu sendiri. Bagaimana kalau begini, tanda tangani ini? Setelah menandatangani ini, ambil barang-barangmu dan keluar dari keluarga Sunku. Perjanjian cerai. Ada 100.000 di kartu ini. Ambil ini. Anggap saja sebagai kompensasiku kepadamu untuk perceraian ini. Apa kau pikir aku ini seseorang yang peduli pada uang? Apa kau tahu apa yang kurelakan hanya untuk bersamamu? Kitian, haruskah kamu memaksaku untuk mengatakan hal-hal yang begitu tidak menyenangkan? Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Kamu tidak pantas untukku 3 tahun lalu. Ibuku tidak ingin aku menikahimu, tapi aku bersikeras menikahimu. Hari ini aku menyesalinya. Aku menyesalinya, mengerti? Baiklah, bagus sekali. Pengabdianku selama 3 tahun. Aku akan menganggapnya sebagai pembayaran kembali atas apa yang kau sebut kebaikan. Sun Wanking, mulai sekarang ikatan antara kau dan aku terputus. Kuharap kau tidak akan menyesalinya nanti. Tunggu, apa maksudmu? Apa kau pikir bahwa aku yang bersalah padamu? 3 tahun. Masa mudaku terbuang sia-sia untuk seekor anjing. King Hei, aku bisa mewarisi posisi ketua balai Istana Naga Langit. Tapi sebelum itu, aku ingin melakukan satu hal terlebih dahulu. Siapa Sun Wanking? Nona Sun muda. Halo Nona Sun. Surat undangan Anda? Tuan muda Anda sudah tiba. Apakah undangannya sudah dikirim? Saya sudah menyuruh seseorang mengirimkannya ke tangan Nona Wanking. Aku benar-benar menantikan konferensi aliansi pedagang besok. Nona, terima kasih atas usaha Anda. Kemana King Ha pergi? Dia menemani Tuan Muda untuk menghadiri konferensi aliansi pedagang. Hanya konferensi aliansi pedagang. Apa yang harus dihadiri? Itu untuk wanita itu. Ya. Mari kita pergi ke tempat konferensi. Halo King Hei, Nona Bai Tuan Muda sudah tiba. Sesuai instruksi Anda, saya tidak mengungkapkan berita kedatangan Anda. Katakan padanya. Baik, aku mengerti. Kau jaga baik-baik Tuan Muda. Itu luar biasa. Aku akhirnya bisa melihat Kakak Itian. Sangat cantik. Wanking, apa yang sudah kubilang padamu? Kita benar-benar memiliki jiwa yang sejalan. Aku baru saja membicarakanmu dengan Tuan Muda Xiao.
Tuan muda Zhao ini? Tuan muda tertua dari keluarga Zhao, salah satu dari 4 keluarga besar dari kota Jiangbei kita. Tuan Zhao senang bertemu dengan Anda. Tuan muda Zhan memang benar. Nona Sun benar-benar berbakat dan cantik. Namun untuk acara besar hari ini, Nona Sun, cukup terlambat Anda tahu. Tuan muda Zhao, Anda terlalu memuji saya. Saya tertunda oleh sesuatu di jalan. Wan Qing menyampaikan permintaan maafnya yang terdalam. Tuan muda Zhao ini bukan. Kami sengaja terlambat. Kami bertemu dengan bajingan yang tidak tahu diri, yang menghalangi kami sebentar. Itu sebabnya kami terlambat. Siapa yang begitu lancang, berani membuat masalah di konferensi aliansi pedagang? Selain bajingan Qitian itu, siapa lagi Tuan muda Zhan? Qitian. Tuan muda Xian pernah menyebutkannya padaku. Si tak berguna itu. Bukankah dia sudah diurus oleh keluarga Sun Anda? Bukankah dia sudah diusir? Jangan sebut-sebut itu. Dia melihat bahwa Wan Qing kami menjadi kandidat untuk konferensi aliansi pedagang. Jadi dia datang ke sini untuk membuat masalah bagi keluarga Sun kami. Dia hanya ingin memeras sejumlah uang dari keluarga Sun kami. Tadi malam, Wan Qing melemparkan uang ke wajahnya, tapi dia menolaknya. Dan hari ini dia benar-benar lari ke sini untuk membuat masalah. Tunggu saja, aku akan menyuruh seseorang mengusirnya. Apakah semua orang ada di sini? Qitian, apa kau tidak akan pernah berhenti? Sun Wan Qing, apa kau benar-benar tidak ingin melihatku? Aku memberitahumu Qitian, kita tidak lagi memiliki hubungan apapun. Aku sudah memberimu semua yang kau inginkan. Tapi, tidak ada tetapi. Bahkan jika keluarga Sonku memelihara seekor anjing, memeliharanya selama 3 tahun. Ketika melihat orang ia masih akan mengibaskan ekornya dan menggonggong 2 kali. Tetapi kami memelihara sesuatu yang tidak berguna sepertimu. Dan itu seperti memelihara bajingan tak tahu terima kasih. Yang kamu tahu hanyalah meminta uang aku membenci. Tidak sepeser pun. Benar Qitian. Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Ini adalah tuan muda tertua dari keluarga Shang. Dan ini adalah tuan muda tertua dari keluarga Zhao. Aku tidak peduli bagaimana kau berhasil menyelinap masuk ke tempat ini. Jika kau tahu diri, cepatlah enyah kembali ke tempat asalmu. Kalau tidak, kedua tuan muda ini akan memukulmu sampai mati di sini. Dan tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Mengerti? Qitian, masalah telah meningkat sampai titik ini. Namun kau masih berpura-pura di sini. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Kematian. Hanya orang-orang ini. Aku bisa memusnahkan mereka hanya dengan mengangkat tangan. Ibu lihat ini. Kau hanyalah bocah sombong. Kau pikir kau siapa? Kaisar bawah tanah Tuan Hu. Dan kau berani mengatakan bahwa dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri, kau bisa menghabisi kami semua. Benar-benar konyol. Tepat sekali siapa yang tidak tahu cara menyombongkan diri. Aku bahkan bisa bilang Tuan Hu adalah ayah angkatku. Apa kau percaya padaku? Tuan muda Zhao, aku percaya padamu. Zhou Linhu Kaisar bawah tanah. Jika dia datang ke sini, dia juga harus tunduk dan menyerah padaku. Kau bocah kecil. Benar-benar anak sapi yang baru lahir, tidak takut harimau. Orang macam apa Tuan Hu itu? Dan kau berani mengatakan bahwa dia akan tunduk dan menyerah padamu? Kau benar-benar tidak tahu karakter untuk mati. Bagaimana cara menuliskannya? Patriark Xiang hentikan membuang kata-kata untuknya. Segera kerahkan tim keamanan aliansi pedagang. Patahkan semua anggota tubuhnya. Dan buang dia untuk memberi makan anjing. Keluarga Wangku mendukung usulan itu. Keluarga Li mendukung usulan itu. Setuju, setuju. Bagus, karena semua patriark berbagi pandangan ini. Gimana tim keamanan aliansi pedagang? Ya, Dalam kapasitas saya sebagai ketua aliansi pedagang, saya perintahkan kalian untuk mengambil orang yang menyebabkan kekacauan di tempat ini, bocah kecil ini, dan seret dia keluar untuk dijadikan peringatan bagi yang lain. siapa itu? Salam Tuan Hu. Kami menghormati Tuan Hu. Coba kulihat siapa yang berani begitu lancang. Nak awalnya, kau hanya perlu nyah begitu saja. Tetapi sekarang Tuan Hu sudah tiba. Nasibmu akan jauh lebih menyedihkan. Benarkah begitu? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Qitian, bisakah kamu berhenti menyeretku lagi? The film was translated and narrated by M Media. Aku menyeretmu jatuh. Siapa yang tidak tahu tentang hubungan kita sebelumnya? Kamu begitu lancang, hanya mencoba menyeretku untuk mati bersamamu. Sekarang kamu berlutut dan memohon ampun kepada Tuan Hu.
Dan aku akan memohon kepada Tuan Hu atas namamu. Dengan cara ini, kita berdua bisa mengatasi bahaya ini. Tetapi jika kamu terus bertindak semaumu, Sun Wanking, jangan berdiri di sini. Berpura-pura menjadi orang baik-baiklah. Karena kita sudah bercerai. Kita tidak punya hubungan apapun. Juga berhentilah mencoba memuliakan dirimu sendiri. Kitian, kamu pikir melakukan ini sangat mengesankan bukan? Kamu pikir jika kamu bertindak seperti ini aku akan berubah pikiran bukan? Aku beritahu kamu, tindakanmu hanya akan membuatku semakin membencimu. Kakak hentikan membuang kata-kata untuknya. Alasan dia lari ke sini hari ini hanya untuk membuat masalah bukan? Kau seharusnya lebih dulu cepat memikirkan solusi dan lihat apa yang harus dikatakan agar kita tidak terseret. Cepat katakan padanya, Wan Qing jangan khawatir. Mengingat hubungan antara Tuan Hu dan aku, ini semua hanyalah masalah kecil. Selain itu, dengan bocah menyebalkan ini, kau sudah lama tidak memiliki hubungan. Aku di sini. Terima kasih Tuan Muda Zhang. Namun karena masalah ini, pada akhirnya disebabkan olehku, aku masih perlu memohon ampun kepada Tuan Hu. Baiklah. Itu bisa diterima. Kitian, insiden hari ini adalah kamu mencari mati. Jangan salahkan orang lain. Di dunia bawah, jangan katakan bahwa aku Sun Wanking mengabaikan hubungan masa lalu kita dan menolak menyelamatkanmu. Menyelamatkanku. Tidakkah kau masih bisa melihat dengan jelas siapa yang berdaulat dan siapa yang menjadi bawahan? Baiklah. Su Linho. Kitian, benda macam apa kau ini bocah? Beraninya kau tidak hormat pada Tuan Hu. Tuan Hu, saya minta maaf. Ini adalah kesalahan kami. Karena membiarkan anjing lancang masuk ke pertemuan ini. Siapa yang kau sebut anjing? Dia itu dia. Kau punya keberanian yang luar biasa. Tuan Hu, tahu kenapa kau malah memukulnya? Aku akan memukulmu juga. Dasar bodoh terkutuk. Xiu Linhu menghormati Tuan Muda Qi. Apa yang terjadi pada Tuan Hu? Mengapa dia berlutut? Tuan Hu, ini... Su Linho. Kau memelihara anak buah yang buruk. Tokoh hebat yang telah melihat dunia. Bawahan itu bersalah. Saya mohon Tuan Muda Qi menghukum saya. Tuan Hu, apa yang kau lakukan? Dia hanyalah seekor anjing liar yang kebetulan dipelihara oleh keluarga Sun. Kau. Dasar bodoh buta. Bukan begitu. Ada apa denganku? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Dia hanyalah seekor anjing liar. Anak durhaka. Diam. Tuan Hu, Xiao Kai masih anak-anak. Dia salah bicara. Dia menyinggung Anda, Tuan. Mengingat hubungan kita. Ayah. Siapa yang punya hubungan denganmu? Jangan sebut-sebut anakmu. Bahkan seluruh keluargamu tidak bisa lolos dari hukuman. Dan kalian bertiga keluarga. Jangan berpikir ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Dengarkan baik-baik apa yang saya katakan tentang masalah hari ini. Kalian semua. Tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos. Tuan Muda Qi. Para bajingan yang tidak tahu menilai karakter ini. Bagaimana seharusnya mereka ditangani? Mohon berikan perintah Anda. Sekelompok penjilat. Orang-orang bermata anjing yang meremehkan orang lain ini. Membiarkan mereka ada hanya akan merugikan rakyat Jianbei. Siapa yang punya keberanian? Salam Tuan Kota tidak perlu formalitas. Tuan Kota Jianbei. Si bodoh. Kecil mana barusan? Yang berani mengirim Tuan Kota ini ke neraka. Tuan Kota. Itu dia. Pemuda bernama Kitian inilah. Dia tidak hanya mengganggu konferensi aliansi pedagang hari ini, tetapi juga mengancam akan mengirimmu dan kami ke neraka. Kitian. Dari mana datangnya bocah liar ini? Nada bicaranya cukup sombong. Tuan Kota. Orang ini awalnya adalah menantu keluarga Sun. Namun dia hanyalah seorang bajingan. Tidak ada namun. Tuan Kota, Kitian hanyalah seorang bajingan. Dia sudah lama diusir oleh keluarga Sun kami. Sekarang dia dengan keluarga Sun kami. Sama sekali tidak ada hubungan. Benar sekali, Tuan Kota. Kitian si tak berguna itu telah menyimpan dendam sejak menceraikan saudara perempuanku. Sekarang dia melihat saudara perempuanku akan menjadi kandidat untuk konferensi aliansi pedagang. Dia lari ke sini untuk membuat masalah. Jika kau berbicara tentang dia dan keluarga Sun kami, hanya ada kebencian. Sama sekali tidak ada hubungan lain. Tidak kakak, mengapa kau tidak mengatakan apa-apa? Jika kau tidak segera angkat bicara, seluruh keluarga kita akan dihancurkan olehnya. Kitian Tuan Kota telah tiba. Apakah kamu masih tidak mau berlutut dan meminta maaf kepada 4 keluarga besar? Apakah kamu benar-benar ingin menyeret keluarga Sunku dan dikubur bersamamu?
menyeretmu jatuh untuk dikubur. Kau mungkin terlalu menghargai dirimu sendiri. Kitian, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kamu masih sangat keras kepala dan sesat. Aku Sun Wan King tidak akan lagi peduli padamu. Tuan Kota, keluargaku dan Kitian, tidak ada hubungannya dengan itu. Semua yang dia lakukan juga tidak ada hubungannya denganku. Apakah Anda ingin membunuhnya atau menyiksanya? Aku tidak peduli. Ya, Tuan Kota. Masalah ini, keluarga Shang kami bisa bersaksi. Semuanya adalah ular. Orang tak berguna bernama Kitian ini. Bukan hanya tidak ada hubungannya dengan keluarga Sun. Itu tidak ada hubungannya dengan semua orang yang hadir di sini. Bukankah begitu? Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau begitu katakan padaku. Bagaimana mungkin seorang si tak berguna yang diusir dari rumah ini punya keberanian untuk bertindak liar di konferensi aliansi pedagang ini? Tuan Kota, biarlah Shou Lin Ho. Yang entah kegilaan apa yang merasukinya, bersikeras menghancurkan 4 keluarga besar kami. Hanya untuk membela. Jika Kitian yang tidak berguna itu berani menunjukkan wajahnya. Shou Lin Ho, ini melibatkanmu juga. Demi menantu yang diusir ini, kau benar-benar ingin menghancurkan 4 keluarga besar Jiangbeiku. Itu benar. Siapapun yang berani tidak menghormati tuanmu Daki. Sekalipun aku Shou Lin Ho harus mati, aku akan melawan mereka sampai akhir yang pahit. Shou Lin Ho, saya sarankan Anda menyingkir. Jika tidak Tuan Kota akan memastikan Anda mati tanpa tempat pemakaman. Bahkan jika aku mati, kau tidak akan berani melukai sehelai rambut pun di kepala tuanmu Daki. Kau Shou Lin Ho yang kurang ajar. Aku Tuan Kota telah terlalu lunak padamu selama beberapa tahun terakhir ini. Sekarang kau bahkan tidak menghargaiku. Bagus. Shou Lin Ho yang sangat bagus. Apakah kau telah menjadi kaisar bawah tanah begitu lama, sampai kau lupa siapa dirimu? Berani bersikap begitu lancang di hadapan Tuan Kota. Sungguh surga pertama-tama membuat gila. Mereka yang ingin dihancurkan. Tangkap mereka, Shou Lin Ho dan Kitian keduanya. Giring mereka ke penjara bawah tanah. Ya, tunggu. Siapapun yang ingin menyentuh Kitian harus melangkahi mayatku dulu. Shou tua. Sudah sering kubilang padamu. Jianghu bukan tentang berkelahi dan membunuh, tapi tentang hubungan antar manusia dan etika sosial. Kau adalah Tuan Kota. Kelancangan ini. Apakah kau yakin hanya mendengarkan cerita sepihak mereka sebelum bertindak melawanku? Kau semut tak berarti. Beraninya kau mempertanyakan Tuan Kota ini. Siapa yang memberimu keberanian? 4 keluarga besar bergeraklah. Hentikan. Siapa yang berani menyentuhnya? Tuan Kota Jiangbei pemegang tongkat naga azur. Dengan hormat menyambut Tuan King He dari Istana Naga Langit. Salam Tuan King He. Tuan King He dari Istana Naga Langit. Ini bagaimana ini mungkin? Tuan Kota, para kepala keluarga yang terhormat, cepat bangun kalian semua. Orang keji di depan mata kalian ini tidak pantas membuat kita semua membungkuk padanya. Benar sekali semuanya. Sampah ini tidak lebih dari Kitian si tak berguna itu. Seorang aktor yang disewa dengan uang. Apa seorang aktor yang disewa dengan uang? Tepat sekali. Patriark Xia, ini adalah Kitian si tak berguna itu. Seorang aktris yang dia sewa dengan uang. Dia melakukan ini hanya untuk membangun momentum di depan keluarga Sun kami dan bekerja sama dengan penampilannya. Nah, kau berani bicara omong kosong. Dia memegang tongkat naga azur. Dia jelas adalah Tuan King He. Tuan Kota, saya bersumpah setiap kata yang saya katakan adalah benar. Pikirkanlah Tuan. Kitian si tak berguna itu tinggal di keluarga Sun kami selama 3 tahun penuh. Sifat macam apa yang dia miliki? Bagaimana mungkin kami tidak tahu? Apalagi jika sampah ini benar-benar Tuan King He. Identitas macam apa yang dia miliki, yang dimiliki oleh anak itu Kitian. Pikirkan baik-baik semuanya. Itu masuk akal. Masuk akal. Begitulah adanya. Kitian, kelancanganmu luar biasa. Turun Kitian. Siapa yang mengizinkanmu naik ke sana? Letakkan segel itu. Ya letakkan. Letakkan. Fakta bahwa aku bisa datang ke sini sudah memberimu kehormatan. Kurang ajar. Tempat itu sengaja disiapkan untuk
Tuan Muda Istana Naga Langit, apakah itu sesuatu yang tidak berguna, sepertimu? Bisa kotori. Sekarang cepat turun dari sana. Sejujurnya, aku adalah Tuan Muda Istana Naga Langit. Dia pasti. Dia adalah Tuan Muda. Tuan Kota. Anda mendengarnya bukan? Si tak berguna itu. Dia berani mengaku sebagai Tuan Muda Istana Naga Langit. Jika dia adalah Tuan Muda, mungkinkah dia diperlakukan seperti anjing oleh keluarga Sun kami selama 3 tahun penuh? Sekarang Anda harus percaya pada kami kan? Sampah ini hanyalah seorang aktris yang dia sewa dengan uang. Tepat sekali. Sungguh kelancangan yang luar biasa. Beraninya kau menyamar sebagai Tuan King Hai dan menipu Tuan Kota ini. Tuan Pada. Makhluk yang tidak tahu batasnya sendiri seperti ini harus dipotong menjadi 1000 keping dan diiris perlahan sampai mati. Keluarga Shaw kami mendukung mosi ini. Keluarga Lee mendukung mosi ini. Keluarga Wang mendukung mosi ini. Keluarga Sen mendukung mosi ini. Mendukung. Cepat dukung mosi ini. Keluarga Sen mendukung mosi ini. Mendukung. Sungguh sangat bodoh. King Hei, Bawahan itu ada di sini. bawa para bodoh pengkhianat ini. Dan musnahkan mereka semua. Ya, Penghujatan. Kami 4 keluarga besar Jiangbei akan menyatukan kekuatan kami dan menjatuhkan kedua penipu curang ini. Jatuhkan dia bersama-sama. staf naga ayorku ada di sini. Siapa yang berani bertindak lancang? Kakak Itian. Siapa ini? Siapa ini? Pria milik baru Wosul. Dia akan menghancurkan kalian semua. Apa masalahnya? King Hei, bukankah sudah kubilang padamu untuk tidak memberitahu Rusul? Tuan Muda. Saya minta maaf. Mengapa aku tidak boleh diberitahu? Dia. Mengapa dia datang ke sini? Benar sekali. Mengapa dia datang ke Jiangbei kami? Wilayah kecil ini. Dari mana datangnya bocah ini? Berani berbicara sembarangan di depan Tuan Kota ini. Kalian tidak mengenalku. Lelucon apakah Tuan Kota ini? Perlu mengenalmu. Salam Nona Bai. Sang Tianxiang, apa yang kalian berempat lakukan? Melapor kepada Tuan Kota. Ini adalah cucu dari orang terkaya di dunia, Bai Xiyuan. Bai Rosui Nona Bai tertua. Orang terkaya di dunia. Apa dia? Dia adalah pewaris keluarga Bai. Nona Bai bawahan ini buta dan gagal mengenali keagungan Anda. Saya telah menyinggung Nona Bai. Saya mohon ampun Nona Bai. Menyinggungku adalah masalah kecil. Tetapi kalian-kalian semua berniat menyentuh Kakak Itian. Itu adalah pelanggaran berat. Apa Anda dan sampah itu? Tidak Anda dan Tuan Ki saling terkait. Kakak Itian. Dia adalah pria Bairu Wosul. Bai Nona Bai. Apakah Anda salah? Titian sampah itu. Dia hanyalah seorang anak yang disingkirkan oleh keluarga Sun kami. Bagaimana mungkin dia layak untuk Anda? Kau kemari. Kau yang tidak tahu diri. Beraninya kau menghina kakakku Kitian. Mengapa kamu memukulku? Bahkan jika kamu adalah putri tertua keluarga Bai, kamu tidak bisa begitu saja memukul orang tanpa alasan kan? Tanpa alasan. Apakah kau buta? Mereka yang menghina kakakku Kitian lebih dulu. Lagi pula aku Bairu Wosul. Bahkan jika aku memukul seseorang tanpa alasan, memangnya kenapa? Kamu Kitian, apakah kamu hanya tahu cara bersembunyi di balik seorang wanita? Sembunyi. Aku Kitian tidak pernah bersembunyi di balik orang lain. Kitian, berhenti berpura-pura menjadi orang besar di sini. Keluarga Sun kami baru saja mengusirmu keluar pintu. Dan kau segera menempel pada pewaris keluarga Bai. Dan kau masih pamer di sini. Apakah kau tidak punya rasa malu? Tepat sekali. Titian aku memberitahu. Was translated and Ketika kamu narrated menikahi by adikku, Media. kamu adalah sampah. Setelah adikku menceraikanmu,
kamu masih sampat. Jika bukan karena mengandalkan Nona Bai, hak apa yang kamu miliki? Kamu di depan kami, begitu sombong. Kau benar-benar mencari mati. Rusuh. Bagi mereka yang merasa benar sendiri, berbicara lebih banyak tidak ada gunanya. Kakak Itian. Mereka mempermalukanmu seperti ini. Apakah kau tidak marah? Lupakan saja. Kitian. Selain pergi di belakangku, untuk mencari wanita di luar. Selain hanya menyemburkan omong kosong. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Hak apa yang kamu miliki? Untuk mengejek keluargaku dengan sarkasme seperti itu? Kau menginginkan posisi ketua konferensi aliansi. Aku bisa memberikannya padamu dalam hitungan menit. Aku selalu berpikir sebelumnya bahwa kita memiliki cinta. Aku pikir kau berbeda dari gadis-gadis lain. Tapi aku tidak pernah menyangka. Sun Wanking, kau sangat mengecewakanku. Apa yang memberimu hak untuk mengatakan itu? Hak apa? Su Linho. Nona Sun, lihat apa ini? Ketua Aliansi Pedagang. Segel resmi Anda. Itu sudah disiapkan untukmu sejak lama. Nona Sun, semua yang telah Tuan Qi lakukan adalah untukmu. Sayang sekali, kamu tampaknya tidak memiliki takdir untuk itu. 1000 kesalahan, 10.000 kesalahan, semuanya adalah salahku. Selama posisi ketua aliansi pedagang ini diberikan kepada keluarga Sun kami, pernikahan antara kau dan Wan King, ibu menjamin bahwa mulai sekarang, aku tidak akan pernah ikut campur lagi. Kaliber macam apa? Berani mencuri pria dari Kumail Wosu? Hak apa yang kamu miliki untuk menghancurkan barang-barang keluarga kami? Kamu. Cukup, Ya Tuhan. Kitian. Apa yang kamu sebut posisi ketua aliansi pedagang? Aku khawatir, juga dari Nona Bai ini. Jadi sekarang kamu memohon begitu? Sebuah kesempatan yang didapat dari balik rok wanita lain dan kamu memberikannya padaku. Apakah kamu mencoba membuatku jijik? Nona Bai. Meskipun aku Sun Wanking, tidak bisa dibandingkan dengan orang besar sepertimu. Aku juga bukan wanita murahan yang akan menerima apa saja. Jika kamu ingin memainkan trik menjijikkan ini, aku tidak peduli. Tetapi jangan datang dan membuat jijik. Apakah aku Wan King akan cukup posisi ketua aliansi pedagang ini? Siapapun yang menginginkannya bisa memilikinya. Aku Sun Wan King tidak peduli tentang itu. Kakak, Siapa yang memberimu izin Sun Wan King? kamu mau kemana? Kitian Nona Bai. Kalian berdua, jangan anggap dia serius. Benar. Jangan marah padanya. Aku akan segera memanggilnya kembali untuk meminta maaf padamu. Cepat pergi ibu. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Kakak, Aku pergi sekarang. kakak. Membiarkan kalian semua pergi tanpa terluka sedikit pun. Sudah cukup memberimu muka. Dan kau masih berpikir untuk kembali. Coba kembali, aku tantang kau. Rusui tidak perlu bicara lagi. Biarkan mereka pergi. Kakak Itian, mereka memperlakukanmu seperti itu. Apakah kau akan membiarkannya begitu saja? Biarkan saja. Maafkan orang lain jika memungkinkan. Tuan Qi benar-benar murah hati. Saya mengagumi Anda. Tuan Qi benar-benar bakat yang luar biasa. Hanya berdasarkan keluasan pikiran ini, maka tidak ada yang bisa menandingi. Kebahagiaanmu mungkin sedikit terlalu dini. Kakak Itian, serahkan padaku. Baiklah, kalau begitu kau yang urus. 4 keluarga besar, benarkah? Aku beri kalian waktu 1 hari. Kembali dan konsolidasikan aset keluarga kalian. Setengahnya serahkan kepada kakakku Kitian. Setengahnya lagi masuk ke kas negara. Jika kalian berani membangkang, aku tidak punya pilihan selain memberitahu kakakku. Pada saat itu, kalian akan tamat. Tidak. Tidak. Silakan Nona. Dan kau, Nona Bai. Tolong pertimbangkan pejabat ini. Saya benar-benar tidak tahu Tuan Qi dan status Anda. Saya mohon Anda menunjukkan belas kasihan. aset keluarga disita. Dicopot dari jabatan dan posisi. Pergi bertani. Nona Bai. Beraninya kau. Apakah kau ingin aku menanganinya secara pribadi? Tidak. Terima kasih Nona Bai. Karena telah berbelas kasih. Kakak Itian,
Mereka telah membuat tempat ini benar-benar berantakan. Mari kita cari tempat yang romantis dan pergi berkencan. Aku tidak akan pergi. Tidak mungkin. Kau harus pergi. Ayo kita pergi. Kakak Itian, ayo pergi. Kakak Itian. 3 tahun tak terlihat. Kau masih sangat pusat perhatian. Aku memberitahumu Nona Sulungbai, kita berdua benar-benar tidak cocok. Aku mohon padamu, jangan buang-buang usahamu. Padaku baik. Terima kasih untuk hari ini. Aku ada urusan lain, jadi aku akan pergi sekarang. Siapa bilang kita tidak cocok? Aku menyukaimu. Kau juga menyukaiku. Kakakku juga menyukaimu. Ketua Kepala Balai juga menyukaiku. Ini adalah perjodohan yang ditetapkan oleh orang tua kita dan diatur oleh Makom Blanc. Ini adalah jodoh yang dibuat oleh langit dan bumi. Jodoh emas dan giok yang baik. Tapi, aku tidak menyukaimu. Kakak Itian. Dan kau masih bilang kau tidak menyukaiku. Kamu tidak suka padaku. The film was Baiklah, translated aku and menyukaimu. narrated by M Media. Aku menyukaimu. Baiklah. Lihat. Sudah kubilang kamu suka padaku. Dan kamu masih tidak mau mengakuinya. Kakak Itian. Aku mengantuk. Bawa aku ke tempat tidur. Baiklah. Kau menekanku. Aku punya kebutuhan mendesak. Aku harus pergi ke kamar kecil. Bagaimana kalau begini? Setelah aku kembali, aku akan membawamu ke tempat tidur baik. Baiklah. Cepat pergi. Tunggu aku di sini. Baiklah, cepat-cepat. Bahaya sudah dekat, waktunya lari. Aku akhirnya akan mendapatkan Kakak Itian. Itu tidak benar. Dia tidak kaburkan. Kakak Itian. Siapa itu? Nona cantik. Wang Tianba, tuan muda keluarga Wang. Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Wang. Wang Tianba. Aku memintamu untuk pindah ke ruang pribadi dan memberiku kesempatan untuk menyampaikan permintaan maafku yang tulus atas perilakuku yang gegabah sebelumnya. Tidak perlu. Nora, apakah kamu menolak untuk memberiku uang sedikit pun muka? Minggir. Masih kuda betina yang berapi-api. Tapi tuan muda ini kebetulan menyukai kuda betina yang berapi-api sepertimu. Bajingan. Kamu suka berteriak ya? Begitu kita sampai di tempat itu, aku tuan muda ini akan membiarkanmu berteriak sepuasnya. Bawa dia pergi, ya. Bajingan. Cepat lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Bajingan Kakak Itian. Cepat selamatkan aku, Kakak Itian. Berhenti. Lepaskan. Kakak Itian. Di kota Jiangbei ini, aku tuan muda ini adalah dewa yang mengendalikan segalanya. Jangan sebut-sebut, orang tak dikenal dan tak berarti sepertimu. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang, aku tuan muda ini tidak akan takut padanya. Benarkah begitu? Aku ingin melihat bagaimana seekor semut bisa menutupi langit dengan satu tangan. Kakak Itian. Aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Jadi ini adalah Itian yang dia bicarakan. Apakah namaku? Sesuatu yang bisa diucapkan oleh anjing sepertimu. Tangan kotor mana yang menyentuh Ruosul? Patahkan sendiri. Bocah, kamu berani di depan tuan muda ini bersikap begitu lancang, menyuruhku mematahkan lenganku sendiri. Apakah kamu pantas? Apakah kamu tahu siapa tuan muda ini? Tidak peduli siapa dirimu. Hasilnya sama saja. Ayo beritahu dia, siapa tuan muda ini? Bocah, berdiri tegak dan dengarkan baik-baik. Tuan muda Wang kami adalah orang dari kota Jiangbei, salah satu dari 4 keluarga besar. Tuan muda tertua dari keluarga Wang, Wang Tianba. Aku sudah lama mendengar nama besarmu. Jadi kau adalah tuan muda tak berguna itu, Di.
Legenda keluarga Wang. Aku baru saja mengampuni nyawa keluarga Wangmu kemarin. Sepertinya kau masih berpikir hidupmu terlalu panjang. Kamu yang tidak tahu mana hidup mana mati. Beraninya kamu berbicara kepada Tuan Muda Wang ini. Cepat serahkan wanitamu. Mungkin Tuan Muda Wang mungkin masih mengampuni nyawa anjingmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Bagaimana caramu berbicara? Apa maksudmu serahkan wanitanya? Aku Tuan Muda ini adalah pria yang sudah menikah. Jangan bertingkah seperti bandit. Ya. Nona Rusu, benarkan. Nona Rusu, lihatlah bocah di sampingmu ini. Jika kamu menjumlahkan semua yang dia miliki, apakah dia bahkan punya 200 yuan? Sekarang lihatlah Tuan Muda ini, menjumlahkan segalanya dari dalam hingga luar. Paling tidak nilainya pasti lebih dari 10 juta yuan. Wanita cantik sepertimu, mengikuti orang miskin sepertinya, sungguh terlalu dirugikan. Kenapa kamu tidak kembali dan menjadi nyonya kecilku? Aku bisa mempertimbangkan mengampuni nyawa anjingnya. Selain itu, aku akan memberimu kemuliaan dan kekayaan tak terbatas. Kakak Itian, apakah ada yang salah dengan kepala orang ini? Seluruh tubuhnya hanya bernilai 10 juta, berani meniru dan menyuap demi menjatuhkan. Pakaiannya bahkan tidak sebagus pengasuh keluargaku. Katakan mana apa statusmu? Apa statusnya? Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan denganmu? Sepertinya memang begitu. Anak muda zaman sekarang ini, mereka benar-benar telak. Kisah sukses kekayaan cukup diracuni oleh yang di internet itu. Lihat saku mereka jelas lebih kosong daripada wajah mereka. Namun mereka masih berpikir bahwa aset bernilai puluhan juta mudah didapatkan. Ayo biarkan mereka lihat apa artinya menjadi kaya. Apakah kamu melihat itu? 49. Emas 49. Ketika tuan muda ini keluar, tidak nyaman membawa uang tunai. Jadi aku lebih suka membawa emas. Apa yang benar-benar dianggap kaya? Beginilah orang kaya itu. Hanya uang sekecil ini. Dan kamu berani mengeluarkannya dan pamer. Kamu benar-benar tidak punya malu. Tuan muda ini hari ini akan membiarkanmu memiliki uang ini untuk menyelamatkanmu dari lautan pahit khayalan. Rusuh. Dia menggunakan sejumlah kecil uang ini untuk menghinamu. Apakah kamu mencoba menyuap pengemis? Aku hanya menyukai yang seperti ini. Wanita dengan nafsu. Seluruh kotak ini semuanya milikmu. Ikutlah denganku. Kakak itu terlalu sedikit. Caraku mendekati gadis tidak pernah yang lain. Aku hanya suka menghantam mereka dengan uang. Kartu tak terbatas ini, kau bisa menggeseknya sesukamu. Kakak Itian, aku benar-benar tidak tahan lagi. Dia sangat lucu. Silakan tertawa. Kau biasanya tinggal di rumah sepanjang hari, di mana kau akan mendapat kesempatan untuk melihat pemandangan semegah itu. Benar, aku bahkan tidak tahu ada orang sebodoh ini di dunia. Dia benar-benar tidak bisa membedakan bahwa kami sedang mempermainkannya. Dia masih berbicara tentang menggesek kartu dengan bebas di sana. Kalian sedang mempermainkanku. Apakah habisan uang? Tidak ada uang tersisa. Kalau begitu berhentilah membuang waktu. Putuskan lenganmu sendiri. Baiklah. Kau lihat itu. Dua orang di belakangku. Naga jongkok dan Phoenix muda. Kau ingin aku memotong lenganku sendiri. Kau tidak pantas pergi. Patahkan semua anggota tubuhnya untukku. Buat dia berlutut di tanah seperti anjing. Dan meratap untukku pergi. Ya tuan muda. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Apakah kau akan melakukannya sendiri? Atau haruskah aku melakukannya secara pribadi? Jangan mendekat. Film was translated Sepertinya, and Kau ingin narrated aku by M melakukannya Media. secara pribadi. Berhenti. Biar ku beritahu sesuatu. Aku bukan hanya tuan muda keluarga Wang, tetapi juga menantu keluarga Li. Salah satu dari 4 keluarga besar Jiangbei. Lagi pula gedung ini adalah properti istriku. Kau berani menyentuhku di sini. Aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman yang layak. Jadi di belakangmu ada juga keluarga Li. Aku benar-benar merasa tertekan untuk keluarga Li. Katakan padaku, jika kepala keluarga Li tahu tentang hal-hal bodoh yang telah kau lakukan ini, apakah dia mungkin akan mengulitimu hidup-hidup? Dasar gembel. Berhenti bersikap sombong di sini. Kau percaya atau tidak bahwa hanya dengan satu panggilan telepon,
Aku akan memastikan kau tidak bisa keluar dari pintu ini. Kakak Itian, pikirannya tampaknya benar-benar tidak stabil. Masih tidak mampu mengenali kenyataan bahkan sekarang. Ketika kamu memukulnya nanti, sama sekali jangan pukul kepalanya. Sayang sekali jika dia sampai cacat otak. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Berhenti. Suami. Siapa yang punya keberanian beruang dan makan tutul? Berani di wilayahku. Untuk menyentuh priaku. Istriku tersayang. Kau akhirnya kembali. Jangan takut. Istrimu ada di sini. Aku tidak akan membiarkanmu diintimidasi. Siapa yang berani mengganggumu? Aku akan mengulitinya hidup-hidup. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Istri yang terhormat ini dia. Gembel ini yang tidak tahu mati. Di wilayah keluarga kita, dia tidak hanya melukai orang-orangku, tetapi juga ingin memukulku. Memukulmu. Suami. Cepat biarkan istrimu melihat. Wajahmu yang halus dan tegas itu. Bagaimana mungkin bisa terluka? Kasihan sekali. Gadis itu. Suamimu yang tampan. Tidak tunggu suamimu yang tampan dan cantik. Dia baik-baik saja. Tapi jika kamu terus mencakar wajahnya, kulit wajahnya mungkin saja terkelupas. Li Guihua pewaris keluarga Li. Dari mana datangnya perempuan jalang kecil ini? Berani-beraninya menggoda suamiku. Istri. Wanita ini dan pria ini, mereka bersama. Mereka bekerja sama untuk menggetakku. Berpakaian begitu provokatif. Kau bisa langsung tahu mereka bukan orang baik-baik. Katakan padaku apakah kau wanita simpanannya? Atau dia yang menjadi simpananmu? Hei, jaga bicaramu. Meskipun aku tidak pernah memukul wanita, terkadang ada pengecualian. Kau berada di wilayahku. Mengganggu orang-orangku. Aku belum datang mencari masalah denganmu. Dan sekarang kau mengancamku. Cukup. Kalian berdua berlutut. Bersujud kepada suamiku dan mohon ampun. Dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Kalau tidak mati. Nona cantik. Suamimu yang ingin menjadikanku sebagai selingkuhannya. Itulah mengapa kakak Kitianku mengambil tindakan. Oh benar. Dia juga memberiku kartu yang dapat diisi ulang tanpa batas tahu. Istri. Dengarkan penjelasanku. Tidak perlu menjelaskan. Aku mengerti sepenuhnya. Kau harus melihat dirimu di cermin. Lihat seperti apa penampilanmu. Penampilan macam apa yang kau miliki. Suamiku memeliharamu. Kau benar-benar orang jelek yang menyebabkan masalah. Aku mengerti sekarang. Kalian berdua melihat bahwa keluarga kami kaya. Sengaja menjebak suamiku dengan jebakan madu bukan? Istriku tercinta benar-benar berbudi luhur dan anggun. Kau langsung melihatnya. Mereka hanya melihat bahwa keluarga kita kaya. Dan menyuruh makhluk jelek ini merayuku. Ketika rayuan itu gagal, mereka memutuskan untuk mencuri uang keluarga kita. Kakak Kitian, aku belum pernah seumur hidupku melihat orang yang narsis seperti itu. Bukankah kau baru saja bertemu satu? Berlututlah. Sudah kuduga jika mereka bukan keluarga. Mereka tidak akan masuk pintu yang sama. Sepasang orang bodoh. Kau mencari mati. Kamu mencari mati. Suami. Istri. Beraninya kau memukulku. Kau tunggu saja. Aku akan memanggil orang. 4 keluarga besar kita. Apakah kita hanya berakhir seperti ini? Apa yang bisa kita lakukan tentang itu? Kita menyinggung putri orang terkaya di dunia. Anda berdua tidak perlu terlalu khawatir. Saya baru saja menerima kabar. Besok Tuan Muda Istana Naga Langit akan berada di Jambe untuk menggantikan posisi kepala balai. Faktanya selama kita bisa mendapatkan perhatiannya, semua yang kita hilangkan akan kembali 100 kali lipat. Percuma saja, 4 keluarga besar kita sudah tamat. Kualifikasi apa yang tersisa bagi kita untuk berbicara dengan kepala balai yang baru diangkat? Itulah mengapa keempat keluarga kita harus bekerja sama dengan lebih giat lagi untuk merebut peluang tipis untuk bertahan hidup besok. Guihua, ada apa? Ayah, tolong cepat bawa orang ke sini. Kalau tidak aku akan dipukuli sampai mati. Siapa itu, siapa yang berani? Berani memukul Putri Liku dan menantunya. Kalian semua tunggu. Aku akan segera ke sana. Harimau yang jatuh di tanah datar diganggu oleh anjing. Begitu sesuatu terjadi pada 4 keluarga besar kita, seseorang berani menginjak leher kita dan buang air besar dan kecil. Kau tunggu di sini.
Aku ingin pergi dan melihat. Anjing, buta mana yang berani mencari mati? Siapa yang berani menggertak, tepat di depan mataku, Wang? Wang tua, kau benar. Kita masih untuk saat ini. Langit Jiangbei. Siapa yang berani memprovokasi yang kuat? Ayo pergi, ayo pergi. Si bodoh nekat mana? Berani menghina anggota keluarga Wangku. Ayah kau di sini. Kedua orang inilah yang mengganggu kami. Ayah, biarku beritahu. Pasangan sialan ini, mereka tidak hanya memukul kami, tetapi mereka bahkan menyombongkan diri. Bahwa bahkan jika ayah datang, ayah harus berlutut di hadapan mereka. Untuk sampah seperti ini, yang tidak tahu tempat mereka, sebaiknya buat mereka tidak bisa hidup atau mati. Siapa ayahmu? Enyahlah kau, bajingan. Suami, Ayah kau. Salam Tuan Ki. Nona Bai. Singkirkan basa-basinya. Terima kasih Tuan Ki Ayah. Kau apa menjauh? Ayah, apa yang kau lakukan? Mereka hanyalah dua orang miskin tak berarti. Mengapa kau memperlakukan mereka begitu sopan? Jadi ini putra baikmu. Dan menantu perempuan baikmu. Baru saja kau menerobos masuk dengan agresif. Kau tidak akan membantu mereka berdua. Apakah kau mencoba mengambil nyawa kami? Anda salah paham Tuan Ki. Aku bahkan tidak mengenal mereka sama sekali. Dari mana kalian berdua? Sampah ini datang berani mengatakan, aku adalah ayahmu. Mengapa kalian tidak segera berlutut bersujud dan memohon ampun? Ayah, ada apa denganmu? Aku Tianba. Tianba, apa kau bajingan? Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan segera mematahkan kaki anjingmu. Kau. suami. Kurasa ayah mertua sudah gila. Kita tidak perlu berdebat dengannya. Ayahku akan segera tiba. Mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Idiot. Tianba Guihua. Ayah, kau akhirnya di sini. Siapa sebenarnya orang-orang ini yang berani memprovokasi seseorang yang kuat? Ayah mertua yang terhormat, untunglah Anda ada di sini. Itu mereka. Ayah, tolong jangan marah. Ayah mertua sudah gila. Itulah sebabnya dia tidak mengenali kita. Kau bajingan. Berani menyamar sebagai putriku yang berharga. Ayah, aku adalah putrimu, Guihua. Berhenti bicara omong kosong. Putriku yang berharga, tinggi dan cantik. Sangat memukau. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi jenis? Babi gemuk seperti itu bisa dibandingkan. Mencoba menyamar sebagai mutiara yang dijunjung tinggi. Milikku silih ini. Jangan lihat dirimu sendiri. Seperti apa penampilanmu? Ayah, bagaimana bisa kau berkata seperti itu tentangku? Ayah mertua yang terhormat, tolong lihat siapa aku. Aku tidak peduli siapa kau. Berani menyamar sebagai menantu idaman. Kalian berdua. Kalian tunggu saja. Aku akan mengurus kalian nanti. Salam Tuan Ki. Nona Bai. Gila, pasti gila. Kalian semua satu persatu. Mengapa kalian membungkuk pada mereka? Ayah mertua. Kenapa kalian tidak mengenali kami lagi? Mengenalimu? Mari kita lihat, apakah mereka berani mengenali? Kau. Apakah ini karena kau? Mustahil, benar-benar mustahil. Kalian hanyalah orang miskin. Bagaimana mungkin? Karena kalian. Bajingan. Kematian sudah dekat. Masih berani menyamar sebagai putriku yang berharga. Apakah kau percaya bahwa aku sekarang akan langsung membunuhmu seketika? Cukup berhenti berakting. Bukankah mereka putra dan putrimu? Apa kau pikir kami tidak bisa membedakan? Aku pantas mati. Benar-benar pantas mati. Bahkan harimau buas pun tidak memakan anaknya. Kalian berdua menghadapi bahaya. Malah meninggalkan anak-anakmu dan mengabaikan mereka. Apakah kalian pantas menjadi ayah? Apakah kalian pantas menjadi suami? Tuan Ki benar untuk menceramahi kami. Kalian berdua, mengapa kalian tidak segera berlutut dan meminta maaf? Dan Nona Bai, bersama Tuan Ki. Ayah, aku menolak. Idiot. Masih tidak bisa melihat bahkan sekarang. Nona Bai ini adalah putri dari keluarga Bai. Dan Tuan Ki ini adalah suami idaman Nona Bai. Putri keluarga Bai. Suami idaman.
Nona Bai, mohon maafkan kami. Aku buta dan gagal mengenali kebesaran. The film was Tuan Ki, saya salah. translated and narrated by M Media. Saya salah. Saya salah. Kakak Itian. Menurutmu apa yang harus kita lakukan pada mereka? Berani menyentuh Ruosul. Kalau begitu hukum kedua keluarga kalian. Pergi terima hukuman disiplin. Tolong jangan. Tolong jangan. Jika aku mendapati kamu bersikap patuh, tetapi curang lagi. Mati. Hamba yang rendah hati ini tidak berani. Tuan Ki, hati-hati. Tuan muda Anda kembali. Ayah. Bagaimana kabarmu? Nah, kau hampir membunuhku karena marah. Aku berharap selagi aku masih hidup, dapat melihatmu berhasil menduduki posisi Baicheng sebagai tetua agung. Dia akan membantumu. Kakak perempuan. Lihat, tidak ada seorang pun di sini yang memperhatikan kita. Lagi pula kita tidak mengenal mereka. Apa Tuan Muda Istana Naga Langit? Mengapa kita bahkan ada di The sini? film was Benar, Nak. translated and Ini benar-benar narrated agak by terlalu M canggung. Media. Aku kenal ketua Istana Naga Langit. Lepaskan aku. Lepaskan gadis itu. Tapi aku pingsan hari itu. Aku tidak melihat wajahnya dengan jelas. Ketika aku bangun lagi, aku menemukan cincin tambahan di sampingku. Kemudian aku mengetahui bahwa ini milik Istana Naga Langit. Cincin ketua istana. Ya Tuhan, kakak, kamu punya cerita seperti ini. Jika memang begitu, maka keluarga Sun kita akhirnya akan memiliki kesempatan untuk bangkit. Bukankah itu sudah pasti, Ibu? Tentu saja. Bukankah itu Kitian anak itu? Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa dia di sini lagi? Mantan menantu kita, kenapa dia datang sendirian hari ini? Rubah betina milikmu itu tidak ikut datang. Apakah itu perlu dikatakan? Dia pasti sudah dicampakkan olehnya. Nona Bai Ruosul, putri tertua dari keluarga Bai, bisa memandangnya dengan baik selama sehari. Kuburan leluhur keluargamu pasti sudah berasap karena keberuntungan. Dan kamu masih berharap secara delusi untuk dipertahankan selamanya. Kodok menempel pada kemoceng. Mengapa kamu bersikap sombong? Ruosul tidak datang hari ini. Dan kalian semua bertindak senaknya seperti ini. Kau berani berbicara kepadaku seperti ini lagi. Nak, jangan berpikir bahwa hanya karena Nona Bai menahanmu, kamu bisa begitu sombong. Aku memberitahumu. Ketua Istana Naga Langit memilih kota Jiangbi kita untuk suksesi. Karena dia menghargai kita, keluarga terkemuka Jiangbi. Apa hubungannya itu denganmu? Jika kita mendapatkan dukungan dari Ketua Istana Naga Langit di masa depan, kita akan melesat lurus ke atas. Benarkah begitu? Kalau begitu aku harus mendahulu mengucapkan selamat kepada kalian semua. Kitian, hal-hal memalukan yang kau lakukan sebelumnya, aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi acara hari ini bukanlah tempat bagimu untuk bertindak liar. Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Tuan Muda Istana Naga Langit dan aku pernah bertemu sekali. Aku sarankan kau tidak membuat masalah di sini, atau mencoba mencapai langit dalam satu langkah secara hayalan. Benarkah begitu? Tuan King He telah tiba. Kami mengundang Tuan Muda Istana Naga Langit untuk mewarisi posisi ketua istana. Itu Kitian. Ternyata itu dia. Bagaimana mungkin itu dia? Kakak, bagaimana bisa ini? Mengapa dia duduk di sana? Mengapa dia? Bukankah dia Kitian? Bukankah itu aktris itu?
Dia berakting lagi. Salam kepada ketua istana. Tidak. Jangan beri hormat. Hormat, cepat bangun. Kitian mungkin hanya orang bodoh. Bagaimana mungkin dia, Tuan Muda Istana Naga Langit? Kau keliru, cepat bangun. Benar sekali semuanya. Kitian bajingan ini hanyalah menantu yang dibesarkan oleh keluarga Sun kita selama 3 tahun penuh. Bagaimana mungkin dia menjadi seorang ketua istana? Bangun kalian semua, cepat bangun. Kamu sedang berakting. Itu akting, dia hanyalah seorang aktris. Itu akting, dia hanyalah seorang aktris. Kurang ajar, tampar mulutnya. Tidak, dengarkan aku. Kamu, Berhenti memukulnya. Kitian, apakah ini yang kau sebutkan sebelumnya? Tentang membuatku menyesalinya. Nah, apakah kau merasa bahwa adegan saat ini membuatmu merasa sombong? Kemarin di konferensi aliansi pedagang, aku sudah memberitahumu. Aku secara khusus mengaturnya untukmu. Tapi bagaimana denganmu? Namun kamu mengatakan aku mendapatkannya dari bawah rok Rasul. Kamu menganggapnya menjijikkan. Kamu tidak peduli dengan posisi sebagai ketua aliansi pedagang. Aku secara khusus mengaturnya untukmu. Itu justru untuk meningkatkan statusmu. Tapi bagaimana denganmu, kamu mencemuhnya? Kamu menutup telinga. Katakan padaku, ini salah siapa? Aku tapi. Bahkan jika semua ini dilakukan untukku, itu tetap tidak menyembunyikan fakta bahwa kau menipuku. Sun Wanqing, apakah kamu masih begitu keras kepala tersesat? Aku Kitian adalah penerus ketua Istana Naga Langit. Ayahku sangat menantang kita bersama, karena kamu hanyalah wanita biasa. Tapi bagaimana denganku? Aku bersedia melepaskan segalanya, melepaskan posisi ketua istana, posisi Istana Naga Langit. Karena aku hanya ingin bersamamu. Pertama kali aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Tapi bagaimana denganmu? Kamu menghancurkan segalanya. Aku. Lepaskan gadis itu. kakak. Orang hari itu adalah kau. Kita tamat. Kita tamat. Kali ini keluarga Son kita benar-benar dan sepenuhnya tamat. Bagaimana aku bisa sebodoh ini? Bagaimana aku bisa sebodoh ini? Jadi ternyata semua ini dilakukan untukku. Aku memandangmu seperti itu sebelumnya. Aku benar-benar wanita yang paling bodoh di dunia. Selesai. Kami cukup bodoh saat itu untuk tetap berharap. Selesai, keluarga Xianku tamat. Aku. Keluarga Xiaoku hancur. Sekarang kamu tahu cara menyesalinya, kan? Sudah terlambat. Aku sekarang dalam kapasitas sebagai Ketua Istana Naga Langit. Menjatuhkan hukuman kepada kalian semua. Cepat pergi Kak, cepat pergi. Siapa yang begitu lancang? Berani menggunakan gelar Istana Naga Langit, Ketua Istana, untuk bertindak lancang di sini. Ketua Agung, kenapa Anda di sini? King Hei, begitukah caramu seharusnya berbicara kepada tetua ini? Apa yang harus dikatakan? Qing Hei menyapa Tetua Agung. Kitian. Apa yang kamu miliki di kota Jiangbei untuk mendambakan posisi ketua istana? Paman Chen, apa maksud dari semua ini? Apa yang sedang aku lakukan? Kamu yang masih bau kencur, bocah yang tidak berpengalaman, berani duduk di Istana Naga Langit, di posisi ketua istana. Apakah Dewan Tetua setuju? Apakah aku Tetua Agung Istana Naga Langit? Chen Baiche, apakah aku setuju? Kenaikanku menjadi Ketua Istana Naga Langit secara pribadi diinstruksikan kepadamu oleh ayahku. Aku membenci. Ketua Istana Lama tidak pernah memberikan instruksi seperti itu. Kehendakku, kehendak Chen Baichen, adalah kehendak Dewan Tetua. Ini adalah wibawaku.
otoritas atau kekuasaanku. Hanya berdasarkan dirimu dan si King He kecil ini. Kamu berani mendambakan posisi ketua istana. Cepat lepas jubah naga itu. Serahkan tongkat kebesaran. Dan turun ke sini untuk menghadapi kematianmu. Ketua Agung. Suksesi Tua Naga Muda diperintahkan secara pribadi oleh Ketua Istana Lama. Itu sah dan pantas. Tindakan Anda saat ini. Bukankah itu melampaui batas? Kelancangan, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Anda. King Hei. Mundurlah. Ketua Agung. Menilai dari niatmu. Kamu datang dengan niat buruk. Ketua Istana Lama belum mati. Mengapa kamu begitu terburu-buru? Selama 3 tahun terakhir, kemampuanmu memutarbalikkan benar dan salah tentu saja telah berkembang. Mari kita bicara terus terang. Apakah kamu mungkin mengincar posisi Ketua Istana Naga Langit? Aku tidak pernah berpikir seseorang di ambang kematian masih akan mencoba menimpakan kejahatan. Mengudeta kekuasaan milik orang tua ini, mimpi kosong. Posisi Ketua Istana Naga Langit membutuhkan seseorang yang memegang otoritas di seluruh negeri dan memiliki kebajikan untuk mendidik dunia. Barulah seseorang memenuhi syarat untuk naik. Lupakan tentang orang-orang di dunia. Tanya saja mereka yang hadir di sini. Siapa di antara mereka yang setuju? Saya tidak setuju. Saya juga tidak setuju. Bajingan seperti Kitiam, tidak seorang penjahat. Pada dasarnya tidak layak untuk menduduki posisi ketua istana. Saya. Keluarga Sun kami juga tidak setuju. Biar saya beritahu, Tetua Agung Kitiam, bocah kecil ini, kualifikasi apa yang dia miliki untuk naik ke puncak yang memenuhi syarat untuk duduk di sana? Tentu saja harus seseorang seperti Anda, sangat dihormati dan berbudi luhur. Seseorang yang memiliki kebajikan dan keterampilan. Barulah mereka bisa duduk. Ibu, biar saya beritahu, kesempatan bagi keluarga Sun kita untuk bangkit telah tiba. Cepat bicara. Ya. Ketua Agung, Kitian si tak tahu terima kasih ini. Keluarga Sun kami membesarkannya selama 3 tahun penuh. Jika dia tidak tahu berterima kasih, itu tidak masalah. Tetapi dia bahkan memukul ibu mertuanya. Dan meninggalkan istri yang menyelamatkannya. Istrinya yang telah lama menderita. Sampah seperti dia. Dia tidak pantas menjadi ketua Istana Naga Langit. Apa hal seperti itu terjadi? Benar, Tetua Agung. Pertama dia memukul saya dan ibu saya. Dia bahkan ingin memukul saudara perempuan saya. Saudara perempuan saya dia adalah istri sahnya. Dia tega melakukan itu. Sampah seperti dia. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pantas dicincang menjadi 10.000 keping. Dia pada dasarnya tidak layak. Apa yang kau katakan, adik kecil? Tetua, ini semua salahku. Itu semua karena aku tidak mempercayainya. Aku mencurigainya. Semua masalah ini adalah ulah kita sendiri. Kita tidak bisa menyalahkannya. Apa yang kamu katakan, Kak? Tetua Agung itu dia. Saya bisa bersaksi. Saya juga bisa bersaksi. Semua yang dikatakan Nyonya itu benar. Kita semua bisa bersaksi. Tetua Agung. Kalian, Kamu mencari mati. kakak Kitian. Tuan muda, Kitian sudah tamat. Kitian sudah tamat. Kitian. Yang kuberikan padamu untuk diminum adalah air pemutus jiwa. Itu kebetulan menetralkan hunyuan trukimu. Kamu tercela. Waktumu untuk mati telah tiba. 4 Dewa Perang Agung, dengarkan perintahku hadir. Bunuh pasangan keji ini. Pengkhianat Istana Naga Langit. Ya. Aku. tuan muda, Kamu diracun. Bagaimana kamu masih bisa sekuat ini? Orang tua. Ki sejati hujuan warisan keluargaku. Semakin kuat di setiap generasi. Racunmu yang sedikit itu tidak bisa meracuniku hingga kalah. Karena memang begitu. Maka jangan salahkan tetua ini karena bersikap kejam. Tetua Agung Istana Naga Langit ada di sini. 4 roh pahlawan agung.
Dengarkan dekretku. Transmigrasi Roh Kudus. Saya belum kembali selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka urusan internal Istana Naga Langit menjadi begitu dramatis. Perubahan besar seperti itu di Istana Naga Langit ternyata disebabkan olehmu pencuri kecil. Tetua Agung lama tidak bertemu. Pencuri kecil. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti Tetua Agung. Roh suci Istana Naga Langit. Kau orang tua bau. Roh suci Istana Naga Langit. Awalnya dimaksudkan untuk digunakan saat melawan kaum barbar. Namun kamu justru menggunakannya untuk keuntunganmu sendiri. Tidakkah kamu takut akan pembalasan ilahi? Saya adalah langit. Naga azur burung vermilion. Kura-kura hitam harimau putih, dengarkan perintahku. Eksekusi Ketian. Tunggu. Roh-roh suci Istana Naga Langit. Kamu awalnya dimaksudkan untuk generasi. Untuk melindungi Istana Naga Langitku. Namun kini kau berniat. Membantu yang jahat. Dan menolong pengkhianat ini. Omong kosong. Kau bocah muda. Bagaimana mungkin kau menjadi ketua Istana Naga Langit? Anak ini diracun. Berhenti membuang kata-kata padanya. Bunuh dia. Kau tidak mau mendengarkan alasan. Kalau begitu mari bertarung. Sombong sarang. Tongkat penghubung. Leluhur Istana Naga Langit. Mohon berikan aku kekuatan ilahi. Tak terkalahkan. Tuan Muda. Tidak mungkin. Aku tidak akan kalah. Kau bajingan tua. Masih menentang bahkan di ambang kematian. Kau seharusnya mempertimbangkan dengan serius nasibmu. Kitian. Kau melukai roh suci penjaga nasionalku. Tidak akan lama lagi. Sebelum semua orang mengkhianati dan meninggalkanmu. Dan kau akan dicincang menjadi 10.000 keping. Orang sering berkata. Kata-kata orang yang sekarat itu baik. Aku tidak menyangka bahwa bahkan saat menghadapi kematian, kau masih tidak mengakui kebenaran. King Hei, Bawahan itu ada di sini. tangkap bajingan tua ini. Dan lemparkan dia ke penjara penakluk naga. Hukum dia sesuai dengan kejahatannya. Beritahu seluruh aula. Sebagai peringatan bagi yang lain. Bawa dia pergi. Aku akan menunggumu di neraka. Aku menunggumu. Penjara penakluk naga Istana Naga Langit. Itu adalah penjara yang paling brutal di seluruh dunia. Sudah berakhir. The film was translated Ketua Agung and juga tamat. narrated by M. Media. Ketua Istana Naga Langit hadir. Segera tunduk. Beri hormat kepada Ketua Istana Naga Langit. Kalian semua boleh bangkit. Terima kasih Ketua Istana. Tidak perlu berterima kasih kepada ketua aula ini. Perhitungan dimulai sekarang. Tolong ampuni hidupku Tuan. Ampuni hidupku. Keluarga selku bersedia menyerahkan semua aset kami. Kami hanya memohon Tuan untuk mengampuni hamba yang rendah ini. Dan nyawa seluruh keluarga kami. Keluarga Xiao saya bersedia menyerahkan semua properti keluarga kami. Ampuni hidup kami Tuan. Mohon ampuni hidup kami Tuan. Keluar. Apakah kau masih memiliki sisa harta keluarga? Tuan. King Hei. Bawahan Anda ada di sini. 4 keluarga besar Jiangbei. Keluarga Sang Wang Li dan Shao. Semuanya harus dilemparkan ke penjara penakluk naga. Tidak akan pernah dibebaskan seumur hidup mereka. Bawa mereka pergi. Tuan. Mohon ampuni hidup kami Tuan. Mohon ampuni hidup kami Tuan. Kitian. Tidak tunggu Ibu. Dia seharusnya dipanggil Ketua Istana. Benar-benar, Tuan Ketua Istana. Wan King kami dan Anda.
telah menjadi suami istri selama 3 tahun. Demi pernikahan Anda. Sebenarnya, gigi dan lidah. Bagaimana mungkin mereka tidak bertengkar? Memiliki konflik kecil dalam keluarga. Sangat normal. Mempertimbangkan hal ini, Anda tidak bisa menempatkan kami, seluruh keluarga ke dalam penjara. Tidak, itu benar. Kakak ipar, seperti kata pepatah umum. Kita adalah keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki perselisihan. Ini sangat normal. Kamu. Orang besar mengabaikan kesalahan orang kecil. Jika kamu masih merasa bahwa kamu belum melampiaskan amarahmu, saya Sun Xin ada di sini. Saya akan berlutut di hadapanmu. Bahkan selama 3 hari 3 malam. Kakak ipar yang baik. Berhenti. Aku mantan iparmu. Tidak tahan dengan ini. Kau Tuan Buddha Sun yang berlutut. Tidak. Kitian. Aku tahu, keluarga Sunku telah berbuat salah padamu. Tapi tolong pertimbangkan hubungan kita selama 3 tahun. Lepaskan ibu dan adik laki-lakuku. Semua kemarahanmu. Aku Sun Wanking akan menanggungnya sendiri. Sun Wanking bahkan sampai sekarang. Apakah kau masih melihatku Kitian di hatimu sebagai semacam orang picik dan pendendam? Lupakan saja. Nasib kita sudah tersegel. Mengapa harus berkata lebih banyak? Mulai sekarang, kalian harus menjaga diri kalian sendiri. Kakak Kitian. Kamu diracun? Apakah kamu baik-baik saja? Itu hal kecil. Kakak Kitian. Di sini terlalu membosankan. Ayo kita pergi berbelanja. Baiklah. Aku sudah berada di Jianbei selama 3 tahun. Dan belum sempat melihat-lihat dengan benar. Pergi. Dengan hormat mengantar ketua istana. Mari kita pergi. Turun ke sini. Pergi. Siapa itu? Saya takut. Jangan sentuh saya. Kau dengar kau punya nyali. Tak kusangka kau tak punya otak. Otak apa? Wanita tua ini punya banyak otak. Berhenti bicara. Siapa orang tua ini? Siapa? Akulah yang menyelamatkanmu. Ketua Agung Istana Naga Langit. Chen Baichen. Ketua Agung apa? Bukankah kau juga dikurung? Tepat sekali. Penjara naga itu dibangun olehku. Masih bisakah itu menjebakku? Tetua ini menyelamatkanmu. Aku hanya meminta satu hal. Pergi dan tangkap mantan istri Kitian. Dan Bai Rosway yang berada di sisinya. Bawa keduanya kepadaku. Setelah kau berhasil, aku akan memberimu keluarga bangsawan tertinggi yang berdiri tegak di dunia. Apel. Menangkap wanita Kitian. Mustahil. Benar-benar mustahil. Kau takut. Bukankah kau selalu ingin balas dendam? Meskipun Kitian tangguh. Kelemahannya adalah hati yang lembut. Wanita Kitian. Jika mereka semua ditangkap di sini, apapun yang kita ingin dia lakukan, dia akan melakukannya. Aku tetap tidak berani. Saya tidak berani. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Jika Kitian mengamankan posisinya sebagai ketua Istana Naga Langit, kedua keluargamu pasti akan menderita. Gua kita tidak mampu menyinggung mereka. Kita akan mati bagaimanapun juga. Suami, saya akan mendengarkan Anda. Apa yang Anda katakan harus kita lakukan. Saya akan melakukan persis seperti itu. Bagus.
Pemuda ini bisa diajari. Hubungan kita sudah berakhir. Mengapa bicara lebih banyak? Sun Wanking, Siapa kau? aku adalah teman Kitian. Masuk ke mobil, aku akan menjelaskan detailnya padamu. Lupakan saja, aku tidak mengenalmu dengan baik. The film was translated and narrated by M Media. Cepat mungkin. Kakak Kitian, kau kembali. Kau jalan kecil. Kita bertemu lagi. Apel, kita bertemu lagi. Bicaralah. Chen Baichen, aku sarankan kau tidak membuang-buang usahamu. Tidak mungkin bagi Kitian untuk datang dan menyelamatkanku. Aku benar-benar tidak tahu. 3 tahun ini kau habiskan bersamanya. Apa yang kau lakukan? Bahkan jika kau menyakitinya. Ditambah dengan 3 tahun ini, kebersamaan yang intim. Bahkan jika ini adalah sarang naga dan harimau, Kitian pasti akan datang. Aku tidak memahaminya. Dia seharusnya saat ini bersama nona bayi itu. Menikmati dunia romantis berdua. Chen Baichen. Aku sudah tiba. Bebaskan Wanking. Sepertinya, aku lebih mengenalnya. Chen Baichen. Orang yang kau cari adalah aku. Ini tidak ada hubungannya dengan Wanking, bebaskan dia. Aku benar-benar tidak menyangka Ketua Istana Qi yang bermartabat bisa mengucapkan kata-kata sebodoh itu, melepaskannya. Lalu apa yang akan digunakan orang tua ini untuk mengancammu? Apakah kau pikir dengan cara ini, kau bisa membuatku menyerah tanpa perlawanan? Apakah ini masih belum cukup? Mungkin tidak cukup. Wang Tianba, aku memberimu kesempatan sekarang untuk menebus dosamu. Jika kau membebaskan Wanking sekarang, hidupmu dan hidup seluruh keluargamu bisa diselamatkan. Jika tidak, aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Kitian, benar-benar layak disebut tetua agung. Mengatakan kau adalah seorang idiot. Kenapa kau tidak membuka matamu dan melihat siapa sekarang yang mengendalikan siapa? Sekarang akulah yang memberimu kesempatan berlutut dan bersujud 3 kali dengan keras. Aku mungkin akan mempertimbangkan mematahkan anggota tubuhmu dan mengampuni nyawa anjingmu. Kalau tidak, aku tidak akan membunuhnya. Sepertinya kau benar-benar tidak ingin hidup. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Benarkah begitu? Kalau begitu, mari kita lihat apakah kau cukup cepat. Ketua Aula masih lebih cepat. Kitian, kau bocah. Apakah kau menganggap orang tua ini sebagai angin lalu? Hanya berdasarkan kau benda tua. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Aku tidak bisa menghentikanmu. Rusuh. Gendut, cepat lepaskan aku. Jangan bergerak. Lepaskan dia. Kakak Kitian. Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, Kakak Kitian pasti tidak akan mengampunimu. Kau jelek dan tidak punya otak. Di tangan siapa kau sekarang? Siapa yang tidak akan mengampuni siapa? The film was translated Kakak Kitian, and narrated tolong by cepat M pergi. Media. Jangan khawatirkan aku. Chen Baichen, kau anjing tua. Kitian, melihat gonggongan tak berdayumu saat ini benar-benar menyenangkan hati orang tua ini. Bagaimana dengan itu? Bisakah aku menghentikanmu sekarang? Baiklah, posisi ketua aula yang kau inginkan. Aku bisa memberikannya padamu. Tetapi aku harus memastikan bahwa kedua orang itu aman dan sehat. Sampah tak berguna ini. Kau masih berani menegosiasikan persyaratan dengan tetua agung kami. Kitian, kenapa kau tidak membuka dan melihat dengan baik siapa sekarang yang mengendalikan segalanya? Sekarang aku memberimu kesempatan. Berlututlah di hadapanku sekarang juga. Apa yang kau katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Sudah kubilang berikan padaku. Kau pikir kau ini siapa? Sayang, jika kau bergerak lagi, aku akan membunuhnya. Jangan bergerak. Kitian,
Kematianmu sudah dekat. Namun kau berani bersikap sombong. Benar-benar kurang ajar. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa yang kuinginkan? Aku ingin kau merasakan perasaan kehilangan. Jangan bergerak Kitian. Jika kau berani bergerak lagi, aku akan menguras darahnya. Jangan bergerak. Kitian, kau sekarang berada di tanganku. Seekor semut yang bisa dihancurkan sesuka hati. Bicaralah. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa yang kuinginkan? Orang tua ini tidak hanya ingin mendapatkan posisimu sebagai ketua istana, tapi juga ingin kau merasakan perasaan kehilangan di dunia fana. Kedua wanita ini. Pilih salah satu. Orang tua kau keji. Keji. Pemenang adalah raja yang kalah, adalah bandit. Selama aku bisa menang, orang tua ini akan melakukan apa saja. Ketika aku naik ke posisi ketua istana, siapa yang bisa berkata apa-apa? Dan siapa yang berani berkata apa-apa? Bagaimana menurutmu ketua istana? Ya, Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kau ketua istana Ki juga akan mengalami hari di mana kau menundukkan kepala ini. Namun, ini masih jauh dari cukup. Aku memberimu waktu 1 menit untuk membuat pilihanmu. Jika kau melebihi 1 detik, aku akan mematahkan salah satu lengannya. Sedangkan untuk Beirusue, itu sama saja. Setelah waktunya habis, aku akan membuka pintu air dan menguras darahnya. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Kakak Kitian, kenapa kau tidak menyelamatkannya? Aku tahu. Jika kau tidak menyelamatkannya, kau akan menyesalinya seumur hidupmu. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku baik-baik saja. Bagaimanapun kau akan membalaskan dendamku. Jangan khawatirkan aku. Dasar rubah betina, berhenti berpura-pura di sini. Kau ingin menggunakan metode ini untuk mendapatkan simpati. Itu benar-benar menjijikkan. Beraninya kau berbicara seperti itu. Aku dengan baik hati menyarankan kakak Kitian menyelamatkanmu. Namun kau masih mengutukku seperti ini. Apa kau tidak punya rasa malu? Aku tepat sasaran bukan? Wajahmu yang sekarang menjijikan penuh kemunafikan. Benar-benar membuat orang muak. Sun Wan King, kamu tidak diizinkan berbicara tentang Rosul seperti itu. Apa? Sekarang kau tahu cara melindunginya? Benarkah begitu? Aku telah menikahimu selama 3 tahun. Sementara kau di luar, dipelihara olehnya begitu lama. Aku bahkan tidak tahu siapa di antara kita berdua yang benar-benar keterlaluan. Ketika aku bersamamu, aku selalu mengabdi dengan sepenuh hati. Kau berbohong padaku selama 3 tahun. Apakah kau pikir aku masih akan mempercayai omong kosongmu? Selama 3 tahun kau makan dan tinggal atas biayaku. Tepat setelah perceraian, kau dengan sombongnya secara terbuka membawanya untuk pamer di depanku. Apakah kau tidak punya rasa malu lagi? Kau orang yang keji. Kakak Kitian dan aku tumbuh bersama. Kekasih masa kecil. Kaulah yang mencurinya lebih dulu. Hak apa yang kau miliki untuk membicarakannya? Sungguh kekasih masa kecil yang hebat. Cerita romantis. Benar-benar menjijikkan. Sun Wan King, kamu semakin lama semakin menjijikkan sekarang. Dan aku bahkan datang ke sini mati-matian untuk menyelamatkanmu. Kitian, berhentilah berpura-pura. Di permukaan, kamu datang untuk menyelamatkanku. Tapi kenyataannya, kamu tahu dia ditangkap lebih dulu. Kamu datang untuk menyelamatkannya. Kebetulan saja, aku juga dikurung di sini. Beraninya kamu masih bilang, kamu datang untuk menyelamatkanku. Sungguh menjijikkan. Kau wanita keji. Beraninya kau memfitnahku. Kakak Kitianku, aku akan membunuhmu. Jangan sentuh aku. Sungguh pertunjukan yang hebat. Sun Wan King, aku orang tua ini memberitahumu bahwa pemuda Kitian itu dan apa yang dikatakan Bai Rusul tidak mengandung satupun kebohongan. Jika kedua orang itu memiliki hubungan, tidak akan ada urusan untukmu. Semuanya disebabkan olehmu. Aku tidak menyangka kau benda tua. Benar-benar bisa mengatakan sesuatu yang adil. Kau terlalu memikirkannya. Aku hanya takut Kitian akan terpancing oleh kebodohannya dan memilih untuk menyelamatkanmu. Itu tidak akan menyenangkan. Mengucapkan omong kosong belaka. Kitian hanyalah seorang bajingan. Aku Sun Wan King tidak akan memaafkannya bahkan sebagai hantu. Pikirkan apapun yang kau mau.
1 menit sudah habis. Kitian. Kalau begitu aku akan membunuhnya. Tunggu. Bagaimana kalau begini? Aku akan menggunakan chip di tanganku sebagai taruhan. Aku akan melemparkannya ke udara. Jika mendarat menghadap ke atas, aku memilih Rosu. Sebaliknya aku memilih Wan King. Serahkan pada takdir. Baiklah, mari kita mulai. Aku akan mencincangmu sampai mati. Rosu. Kakak Kitian. Kakak Kitian. Kau membuatku takut setengah mati. Aku pikir, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Baiklah. Jangan khawatir. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. The film was translated and narrated by M Media. Wan King, kamu baik-baik saja. Kakak Kitian. Wanita keji tadi, kenapa kau masih menyelamatkannya? Wan King sengaja bekerja sama denganku. Membantuku mengulur waktu. Apa kau mengatakan barusan? Dia memprovokasimu. Agar kau marah padanya. Dan meninggalkannya untuk menyelamatkanku. Kami punya sedikit perjanjian di antara kita. Kapanpun dia berbohong atau mengatakan sesuatu yang tidak dia maksudkan, dia akan cemberut. Apa yang dia katakan barusan adalah bohong. Itu hanya untuk mengendurkan kewaspadaan mereka. Kitian, aku minta maaf. Aku salah. Aku benar-benar tidak menyangka kau dan mantan istrimu memiliki chemistry yang begitu